aku mikir kalau ini nih beda dari perusahaan yang lain. Jadi kayak aku sangat amat santai di sini, tidak merasa tertekan sebagai anak magang. Work-life balance. Alias Sekali teman-teman. Nanti tempatnya Genzi habis ya. betul sekali. Bahkan tapi di sini ya, kita walaupun nggak tahu, itu benar-benar sampai diajarin. Kamu kayak gini, jadi lebih tahu kan. Pokoknya dibimbing banget kan. Betul. Dibimbing sampai bisa ya. Sampai bisa dan Mantap. mantap banget lah intinya mentor-mentornya keren. Dan kalian dapat sayur guys. Betul. Ya, jadi yang mau hidup sehat masuk Biotrop. Halo Sobat Bio, kembali lagi di Biosync, podcastnya Simio Biotrop. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman-pengalaman dari teman-teman magang Capstone. Di sini kita kedatangan tamu spesial, ada Mbak Aldo dan Mbak Aska dan Mas Aldo. Ya, mungkin kita kenalan dulu kali ya dari Mas Aldo. Silakan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Ahmad Rivaldo ya. Biasa teman-teman aku manggil Aldo ataupun Rivaldo. Aku dari Departemen Silvikultur yang biasa orang-orang sebutnya itu dokternya hutan. Tepatnya dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan dari IPB University. Sekarang magang di Samio Biotrop di GIS dan Remote Sensing, teman-teman. Oke, Mas Aldo dari IPB. Kalau Mbak Aska dari mana Mbak Aska? Halo semuanya, aku Putri Aska Maria. Biasa teman-teman manggil aku itu Aska. Nah, aku itu dari Jawa Timur guys, agak jauh ya, dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, kebetulan aku dari jurusan yang kata orang itu suka baca pikiran. Itu psikologi guys. Dan sekarang aku lagi magang di HARAT atau mungkin ini bilangnya Human Research and Administration Department. Oke, karena kita udah kenalan, mungkin kita mulai sharing-sharingnya. Berarti udah berapa lama nih kalian magang di sini? Kira-kira sudah 1 bulan, mau 2 bulan lah. 1 bulan, 2 bulan lah, 1 bulan setengah lebih ya. Oke, nah kan udah lama nih, udah 1 bulan setengah nih di Biotrop ini. Mbak Aska tadi berarti di HR, Mas Aldo tadi di GIS ya. Nah, kenapa nih pengen di Biotrop pada awalnya? Kenapa nggak magang di tempat lain? Kenapa di Biotrop? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya ya, kan memang ini adalah kesempatan bagi diri aku sendiri ya buat mengikut magang di Biotrop sendiri ya. Kemudian pengalaman bagi diriku untuk bagaimana sih di dunia pekerjaan itu yang sebenarnya, karena kan biasanya memang di perkuliahan kita hanya dapat materinya saja, walaupun memang saya sendiri dapat praktikumnya, cuman kan aplikatifnya itu pastinya di dunia pekerjaannya seperti apa. Kemudian karena memang di sini membuka divisi yang memang basicnya saya sudah punya gitu lah, yaitu GIS dan Remote Sensing, ya ini membuka kesempatan bagi diri saya untuk mengikuti magang di Biotrop ini. Apalagi memang Semio Biotrop ini adalah lembaga yang memang bagus tentang risetnya, apalagi untuk keanekaragaman hayati, begitu Mas. Oke, setuju banget nih. Jadi emang kalau teman-teman magang di Biotrop ini, teman-teman gak cuma belajar, jadi dapat pengalaman langsung ya. Nah, kalau dari Mbak Eska sendiri nih, kenapa nih Mbak Eska mau masuk Biotrop? Kalau dari aku pribadi itu sebenarnya aku mau masuk Biotrop itu pertama karena aku udah sering dengar sih sebenarnya Semeo gitu loh. Dari waktu aku SD atau SMP itu aku kayak udah sering dengar Semeo tuh kayak organisasi education tapi yang didirikan oleh menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara gitu loh. Terus aku tuh juga baru tahu sih sebenarnya ternyata ada Semeo Biotrop di Bogor. Pas banget sama rumah aku di Bogor gitu. Jadi udah dari situ aku memutuskan untuk cobalah magang di HRAD di Biotrop ini dan ternyata pas banget lagi buka kesempatan untuk magang. Jadi udah dari situ aku apply dan alhamdulillahnya nih keterima di Biotrop ini. Oke, kalau dari Mbak Eska berarti lebih ke karena ngelihat kalau ini tuh se-Asia Tenggara, habis itu dan kebetulan di Bogor juga ya, dekat sama rumah juga. Oke. Ya aku juga lagi magang di sini juga teman-teman bio. Jadi aku di topik komunikasi dan memang salah satu alasannya adalah karena Biotrop ini organisasi se-Asia Tenggara dan aku berharap bisa dapat banyak insight yang gak cuma dari nasional tapi juga internasional. Oke, mungkin kalau untuk teman-teman bio nih yang pengen masuk ke magang ya Capstone, itu ada persiapan apa aja sih dan proses seleksinya tuh apa aja sih?
Oke, mungkin ya, kalau misalnya untuk persiapannya sih seperti biasanya ya, kayak administrasi, kemudian dari pembuatan proposal magangnya seperti apa, kemudian bikin surat di perguruan tinggi untuk perizinan ya, seperti itu. Kemudian juga memang untuk langkah-langkah seleksinya itu pertama biasanya berkas ya. Kita ada seleksi berkas, kemudian setelah seleksi berkas sudah selesai, itu lanjut ke tahap wawancara. Nah, setelah wawancara kita langsung ada pengumuman untuk diterima atau tidaknya. Setelah itu langsung masuk ke semiobiotrop-nya. Kemudian langsung pembukaan seperti apa untuk anak magang dan lain sebagainya begitu. Oh iya Mas, saya belum. Nah, ini kan mungkin orang-orang kan nggak tahu ya Masnya ya. Oh iya, Siapa betul, besar betul, betul. kelihatan dirinya Masnya siapa ya? Ya, teman-teman Dio kenalin aku Naufal, aku dari UGM. Sini aku juga magang juga nih sama Mbak Eska sama Mas Aldo. Dan di sini aku host karena aku dari bidang komunikasi ya. Jadi aku yang istilahnya PJ-nya nih. Nah, gitu Mas. Ada jauh juga ya dari UGM Ya, teman dan betul. banyak teman-teman di sini juga ya dari universitas-universitas lain yang memang magang di sini juga teman-teman. Iya, jadi teman-teman kalau dari misalkan Kalimantan, Sumatera atau dari Sulawesi mau masuk ke Biotrop boleh. Kita terima dari mana aja gitu kan asalkan mau belajar dan mau untuk berkontribusi seperti itu. Oke, kalau dari Baska nih tips-tips untuk seleksinya ketika mau magang nih gimana sih? Oke, jadi tips-tips seleksi ketika mau magang nih berarti yang pertama pasti bener banget tadi kata Kak Aldo ya untuk siapkan berkas-berkasnya apa aja. Itu yang pertama. Kayak pastiin berkasnya itu sesuai dengan kriteria yang mau udah ditentukan dari Biotrop sendiri gitu. Terus kalau yang kedua itu karena kita ada interview nih guys. Jadi prepare banget nih interview. Kan nanti mungkin kita bakal diinterview oleh mentor atau pembimbing itu. Nah, di situ kita harus tahu dulu nih kan kita dikasih topik. Topik apa yang mau kita pelajarin itu tentang apa. Pokoknya intinya kita research dulu tentang topik kita, terus persiapkan apa ya kayak deskripsi tentang diri kamu, perkenalan diri kamu, atau mungkin bisa banget kalau misalnya kalian punya topik seru misalnya ketika interview diajukan pertanyaan ke mentor, pembimbing gitu boleh banget. Intinya ketika interview itu jadi diri kalian sendiri aja. Soalnya kalau misalnya dipaksa-paksa itu tuh kayak nggak kelihatan gitu. Betul. Nggak kelihatan kayak real kalian gitu. Bener banget. Ya teman-teman kalau misalkan pengen tahu ya, maksudnya nanti di SMA Biotrop tuh nanti ada topik apa aja itu bisa lihat di Instagramnya Semio Biotrop. Kemudian bisa juga cek webnya di www.biotrop.org. Itu sudah lengkap banget teman-teman. Tuh proses seleksinya seperti apa, kemudian nanti teman-teman mau milih topiknya seperti apa itu ada semua, oke? Oke, BTW kita lagi buka magang juga ya, Biotrop lagi buka magang juga ya. Jadi untuk teman-teman nih yang bingung, yang harus daftar lewat mana, nanti langsung aja follow IG-nya Simio Biotrop. Oke, nah next ya. Kalian kan berarti Mbak Eska di HR, Mas Aldo di SITD ya, di GIS. Sales Innovation Nah, Department. Oke, kalau boleh sharing-sharing nih, peran apa aja sih di masing-masing departemen kalian dan ngapain aja sebenarnya di sana gitu? Oke. Ya. Mungkin ya kalau dari aku sendiri ya, di departemen Sales Innovation and Technology Department ya. Cuman di SITD ini kita sebutnya SITD ya singkatannya. Itu ada banyak topiknya teman-teman, mulai dari hidroponik, kemudian mikoriza dan lain sebagainya yang berhubungan untuk keanekaragaman hayati ya. Kemudian dari saya sendiri ya, perannya di GIS ataupun remote sensing ya seperti biasa untuk kesibukannya ataupun peran saya di remote sensing itu ya pengolahan data ya, analyze gitu untuk keanekaragaman hayati, kemudian untuk pengamatannya seperti apa, untuk keberlanjutannya seperti apa. Kemudian selain itu juga banyak hal lainnya lah yang harus kita processing gitu untuk di remote sensing ini. Karena memang kalau kita bahas ini bisa lama Mas, ini Oke, saking banyaknya ya? itu bisa 3 SKS sebenarnya. Oke, siap. Sebenarnya. Tapi secara umum ya memang kita mempelajari gimana caranya pengambilan data atau processing menggunakan citra satelit ya untuk menganalisis suatu lahan ataupun suatu wilayah Mas gitu. Oke, jadi banyak banget ya Mas sebenarnya. Betul sekali. Iya, jadi buat teman-teman bio juga yang pengen masuk bidang GIS di Biotrop itu
teman-teman bakal belajar banyak banget nih. Kalau dari Mbak Aska nih di HR, nah ini ngapain aja nih Mbak di HR nih? Oke, kalau di HR sendiri peran dan tanggung jawabnya itu again ya guys, itu tuh Human Resource Administration gitu. Jadi kita emang lebih fokus ke human-nya nih, si SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, kalau biasanya kalau aku itu selama magang ini aku lebih banyak di training development. Jadi kayak people development, bagaimana kita mendevelopment SDM ini supaya dia bisa mungkin kalau di Biotrop sendiri menjadi entrepreneur, menjadi mentor, supaya nanti kan bisa mengajarkan ke misalnya kalau ada kunjungan atau mungkin narasumber gitu supaya bisa dia menjadi entrepreneur yang baik gitu. Nah, nggak cuma itu sih sebenarnya karena HR kan banyak banget ya kalau dibahas tuh kayak aduh mungkin semua perusahaan atau organisasi itu tuh sangat membutuhkan HR soalnya dia mengatur segala SDM yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya biasanya kalau di HR sendiri aku administration ya guys, kayak rekap database karyawan, terus kayak lihat-lihat kira-kira tuh mana sih dokumentasi karyawan yang belum dikumpulin nih ke HR kayak. Jadi kita kayak merekap-rekap dan menceklis-ceklis mana aja yang kira-kira dibutuhkan oleh database karyawan di Biotrop ini. Terus di HR sendiri juga biasanya kita kayak ngadain apa tuh? Biasanya kalau Biotrop sendiri di sini sih sebenarnya karena ini ya, karena kita nggak buka seleksi, tapi berapa kali waktu aku magang aku dikasih tahu bukan project sih kayak tugas untuk cari kualifikasi untuk project staff atau project expert kayak gitu. Jadi kualifikasinya, terus persyaratan apa aja yang dibutuhin ketika nanti mungkin melamar ke sini gitu. Kan kita juga sebenarnya ada di Biotrap itu namanya outsourcing. Jadi kita ngambil dari luar. Karena kebanyakan di sini tuh PNS dan juga P3K guys gitu. Oke, jadi banyak juga ya Mbak sebenarnya. Banyak sekali. Oke, sobat-sobat bio anak psikolog, monggo. Boleh guys daftar. Sip. Oke, selanjutnya ada nggak sih selama di sini kayak cerita-cerita menarik nih? Apa sih kayak hal yang paling menarik ketika di sini? Aduh, Oke. apa ya menarik ya? Yang beda nih sama tempat magang yang lain gitu. Tempat magang Gimana? aku mau deh Magang di mana? Ya, mungkin yang beda ya dari tempat magang yang lain. Sebenarnya aku udah sering banget ngomongin ke teman-teman aku ya. Pertama adalah mungkin ini lebih ke HR sendiri, maksudnya kan karena aku di HR gitu. Pertama aku merasa kalau di Biotrop ini sangat work life balance guys. Jadi kayak bener-bener aku tidak merasa tertekan gitu megang sini, kayak enjoy banget, santai banget. Tapi mungkin ini tidak relate untuk Kak Aldo ya guys, yang mungkin ada project gitu loh, atau mungkin ada departemen yang lain yang mungkin research penelitian gitu. Tapi kalau aku pribadi dari pengalaman aku tuh balance banget sih. Jadi kayak jam 4 nih aku langsung tank pulang gitu. Biasanya kalau di mungkin tempat magang aku sebelumnya, pengalaman aku sebelumnya itu tuh aku lembur dulu gitu guys. Jadi kayak itu mungkin yang membuat aku mikir kalau ini nih beda dari perusahaan yang lain. Jadi kayak aku sangat amat santai di sini, tidak merasa tertekan sebagai anak magang. work life balance. Sekali teman-teman. Nanti tempatnya Genji habis ya. Betul sekali. Oke, Genji parah ya. Betul. Gimana nih Mas Aldo? Ada nggak? Setuju. Work life balance itu setuju benar. Dan memang di sini juga budayanya memang kalau misalkan kita ada kesibukan lain itu dari SMA Biotrop itu menyilahkan gitu, ataupun yang penting kita ada konfirmasinya mau ngapain gitu. Jadi nggak yang harus menekan untuk kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, nggak begitu. Dan apalagi ya kenapa SMA Biotrop itu beda dari perusahaan lain atau perusahaan lembaga lain ya, karena memang di sini kan di Indonesia kan lembaga riset ya itu kan nggak yang selalu banyak gitu, apalagi di bidang-bidangnya kan banyak ya kayak tentang lingkungan ataupun klimatologi ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan lingkungan ya. Dan itu yang membuat jadi pembeda kayak misalkan GIS dan remote sensing itu kan ya, itu kan agak jarang banget tuh Mas, agak jarang banget, gak semuanya ada kan dibanding kayak SR, kemudian hal-hal yang berkaitan ekonomi kan banyak ya. Hal ini kan berasal dari riset, itu yang membuat jadi pembeda gitu loh. Kemudian ya hal-hal lain kayak misalkan riset-risetnya itu yang membuat jadi menarik, apalagi nanti outputnya itu publikasi teman-teman, dan itu menjadi hal yang sangat bagus gitu bagi kita gitu loh. Setuju. Iya gimana kan? Nambahin ya? Boleh. Gimana? Banyak ya? Oke. Lagi
hal menarik yang menurut aku kayak pertama aku ngerasa magang di sini tuh kita sebagai anak magang sangat merasa dianggap gitu. Setuju. Kayak mungkin gain dari pengalaman anak sebelumnya, biasanya anak magang tuh kayak ya udah dia sebagai pelengkap Betul, gitu, betul. sebagai pelengkap. Tapi kalau di sini aku merasa kayak, ayo apa namanya ngopi bareng, makan. Mentor-mentornya kan ya, Iya, mentornya. mentor-mentornya seru banget. Seru Bahkan kalaupun misalkan kita nggak bisa ya, justru benar-benar diajarin sampai kita tahu gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, misalkan mungkin magang-magang di luar sana kan kadang ya udah dibiarin gitu aja, kita nggak tahu harus ngulik sendiri. Bahkan tapi di sini ya, kita walaupun nggak tahu itu benar-benar sampai diajarin. Kamu kayak gini 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 gini, jadi lebih tahu kan. Pokoknya dibimbing banget kan. Dibimbing sampai bisa ya. Sampai bisa dan Mantap. mantap banget lah, intinya mentor-mentornya keren. Dan kalian dapat sayur guys. Betul. Ya, jadi yang mau hidup sehat masuk biotrop. Iya betul. Dan ini ya di sini tuh unik banget karena aku udah 4 kali magang dan baru kali ini ada program senam bareng. Emang biasanya nggak ada mas? Biasanya nggak ada. Iya, jadi ya udah masuk kantor kerja gitu kan. Nggak ada olahraga ya? Nggak ada. Kurang sehat apa gimana tuh? Nah itu ya. Jadi emang teman-teman sehat banget di situ. Sehat banget pasti. Tiap hari Jumat pagi semuanya ada, mau olahraga badminton, Iya betul. Senam pagi betul. Dan kalau lagi acara makan bergizi gratis guys. betul banget tuh. Betul banget. Ya gitu. Jadi banyak hal-hal yang teman bisa dapetin di sini selain ilmu yang bermanfaat dan praktik magang itu sendiri. Oke. Kemudian gimana sih kalau ada yang nanya nih kayak, aduh, aku kalau di kantor kan biasanya teman-temannya nih sibuk-sibuk sendiri gitu kan. Terus kayak mentornya tuh susah dihubungin gitu kan, kayak slow respon banget. Tapi kalau di sini gimana sih teman-teman? Tuh. Gimana ya Ska ya? Kalau dari aku ya, maksudnya di labku ya. Kalau dari aku sih mentor memang ya tahu ya, mentor kan ada kesibukan tersendiri ya. Tapi sebelum itu mentor ngasih tugas kita yang memang sudah terperinci gitu loh. Sehingga kita pun tidak harus kayak misalkan harus ngapain nih. Nah, itu udah dipastikan di plotting. Kita udah dapat ini nih, tugas ini dan tugas ini. Kemudian juga memang di lab saya tuh kayak yang misalkan ada temen yang kan banyak yang nggak saya juga ya, di lab saya tuh ada teman saya yang memang nggak bisa dan di kitanya pun bisa ya, kita saling bekerja sama untuk lebih tahu seperti apa gitu lah, seperti apa kayak gini, mungkin ngajarin juga yang jadi tahu lebih tahu, yang nggak tahu kita ajarin juga gitu loh. Jadi nggak langsung dari mentornya, sekalipun kayak misalkan aku bisa nih, bisa ngajarin juga ngajarin gitu sama anak magang yang lain begitu. Saling membantu ya, Leo. Membantu. Nah itu loh, jadi jangan saling apa ya namanya, sendiri-sendiri lah ya, gitu lah. Gimana kalau Aska gimana nih? Kalau aku sendiri karena aku tuh gak magang, maksudnya gak ada teman magang gitu di HR. Tapi aku sangat merasakan untuk ini ya, kerja sama tim dalam HR sendiri itu sangat seru sih. Maksudnya aku tidak merasa bahwa aku nih anak magang gitu, kayak yang tadi aku bilangin. Betul. Terus mungkin ini fun fact ya, kayak kalau aku ngechat pembimbingku, malah aku merasa pembimbingku yang lebih fast respon daripada aku gitu loh. Jadi kayak bener-bener sangat maksudnya Diperhatiin banget ya tuh pasangan aware pada gitu. Nah, terus malah mungkin aku yang agak slow respon. Tiap kayak tuh malah dia kayak gue banget gitu lah yang gak enak gitu. Itu sih paling aman-aman aja sih kalau untuk hubungan sama mentor sama teman kerja, sangat suportif, edukatif dan sangat membantu pokoknya intinya. iya jadi lingkungannya suportif banget ya, Apalagi tambah lagi mentornya juga yang baik kan. Itu dia. Ya setuju juga sih, karena aku pun magang sebenarnya nggak ada temennya, maksudnya nggak ada teman di satu unit, di satu topik, tapi kita tuh bisa loh ke teman-temannya yang di unit lain gitu kan, main bareng gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti kalau magang di sini nggak dapat teman, meskipun sendiri nih dari univnya nggak apa-apa banget gitu, pasti bakal ada teman. Oke, kemudian gimana nih kayak insight apa aja sih yang udah diperoleh? Nah ini berarti lebih ke spesifik skill ya, kayak kalau dari GIS itu mungkin ya gimana cara pakai satelit gitu misalkan, atau kalau dari acara apa nih gitu ya, monggo. Oke. Sebelum Dari dari aku Aska dulu deh. kayak monitor yang aku dapetin ketika aku magang sini atau sama ini,
Pertama, kalau dari skill ya, aku sangat merasa pertama itu, komunikasi interpersonal. Jadi, eee, aku merasa ketika HR kan berarti kita berhubungan sama manusia-manusia lain, karyawan-karyawan lain, gitu. Jadi aku merasa bahwa, komunikasi interpersonal ini sangat penting banget dan aku mempelajari ini banget sebenarnya karena, eee, secara pendekatannya kayak aku berusaha untuk saling kenal nih sama karyawan-karyawan di sini, mungkin ajak ngobrol atau mungkin bercanda, terus kayak tadi mungkin kita senam senam bareng, terus kita, main badminton bareng itu dengan karyawan-karyawan gitu. Jadi aku merasa, mungkin komunikasi interpersonal, interaksi kita dengan karyawan itu sangat menambah insight aku sih, maksudnya dalam melihat karyawan gitu, dalam melihat karyawan sebagai, human research, sumber daya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Mungkin dan sama ini sih, karena again ya tadi aku tuh, kayak database karyawan, kayak ngelola arsip gitu, kayak sama data manajemen. Di situ aku sangat belajar data manajemen banget, kayak mana nih, arsip yang mana yang harus aku duluin untuk aku olah gitu. Terus, kayak berdasarkan abjad biasanya kita, mengelompokkan karyawan kayak gitu. Jadi mungkin data manajemen aku sangat belajar banget dan sangat mendapatkan banyak insight dari mentor, dari kakak-kakak staf yang ada di HR itu aku sangat, diberikan banyak, kesempatan dan juga banyak bimbingan dari mereka maksudnya, tuh. Oke, nah itu, sebenarnya detail ya di-guide ya sama mentor ya. Kuat sekali. Oke. Kalau dari Mas Aldo nih gimana, Mas? Oke ya, mungkin kalau dari aku sendiri kan karena memang ya, itu adalah, biasanya ya skill-skill atau insight yang pernah saya dapat, karena memang saya biasanya pengolahan ataupun di magangnya itu kan lebih ke software lah ya, software kayak ArcGIS, kemudian Google Earth Engine gitu-gitu kan. Mungkin kayak yang sebelumnya saya tidak tahu ya tentang kayak misalkan cara pengolahan ini tuh seperti apa, kita jadi lebih tahu. Kemudian time management waktu juga itu yang ngebuat diri saya tuh sebelumnya kayak, "Ah, ya udahlah," gitu loh. Males-malesan lah segala macem, jadi kerjaan tuh kadang ya udah dibiarin gitu aja kan karena malas dan segala macem. Jadi seketika saya sudah, di sini itu time management itu sangat penting sih. Apalagi saya sendiri kan semester 8 ya, Mas, ya, dan itu sedang mengurus Ya sibuk-sibuknya gimana tuh? Sibuk. time management itu sangat perlu ya bagi saya sendiri gitu loh, begitu. Tapi memang yang pentingnya sudah saya dapat atau insight-insight lain terkait GIS memang itu sih kayak, dalam pemetaan ataupun dalam analyze lebih ke situ, Mas. Oke. Nah ini kan udah denger nih dari HR, dari, GIS. Kalau dari aku sendiri nih dari bidang komunikasi, teman-teman bakal dapat banyak banget ya. Pertama itu aku belajar tentang, public, press release gitu. Jadi press release, kemudian juga kita ada content creation, nanti teman-teman bisa buat konten, feeds gitu kan. Habis itu teman-teman juga bisa jadi host podcast nih kayak saya nih sekarang. Betul banget. Nah, Keren. yang mau jadi podcaster nih bisa belajar di sini ya. Nah, Simio Biotro. Oke, lanjut ya. Ini kan kita udah berarti 3 bulan ya, nanti kita magang 3 bulan tuh. Ada rencana nambah nggak nih? Aduh, rencana nambah ya. ya. Awalnya sih kalau saya sendiri ya, ada niatan mau rencana nambah. Cuman gimana ya, cuman memang, ini adalah kesempatan yang mungkin bagus bagi saya. Kemudian memang di sini juga saya sudah maksudnya ya banyak ilmu yang sudah saya dapat, mungkin saya, akan mencoba topik lain ya. Mencoba Explore ya. explore lagi lah. Tapi memang, kalau teman-teman bisa fokusin ya maksudnya di satu topik nggak apa-apa, satu topik saja gitu loh. Cuman rencana nambah, itu masih dipikirkan sih, Mas, itu masih Oke, siap. soalnya memang kan ya tahu sendiri, saya tuh harus fokus sebenarnya ya untuk semester 8 ini. Betul. Penelitian ya, gitu. Itu mungkin agak dipikirkan lagi untuk ke depannya, apakah ada rencana nambah, mungkin kayaknya sepertinya ada rencana nambah, begitu. Kalau dari Baska gimana nih, Baska ya? Oke, kalau dari aku pribadi, sebenarnya kalau dari, peraturan kampus ya, aku tuh 4 bulan dan sedangkan kalau di Semia Biotrop ini cuman 3 bulan. Jadi,
aku minta tolong sih ke Pak Junet, sebenarnya waktu interview juga aku udah nanya kayak, "Boleh gak sih nambah 1 bulan?" Gitu. Soalnya kan aku, di sini 3 bulan, sedangkan aku dari peraturan kampus tuh 4 bulan. Jadi ya insya Allah aku bakal nambah 1 bulan lagi ya. Sampai Juni ya berarti ya? Iya betul, sampai Nambah. Juni. Bisa nambah gitu ya? Bisa, bisa. Nah, ini makanya kelebihan di magang di Biotrop ya. Kalau Mas Noval sendiri, Mas Noval? Ya, kalau aku karena saya karena Biotrop juga, jadi 3 bulan juga sebenarnya. Tapi kan karena permintaan dari kampus itu 4 bulan, 5 bulan ya. Jadi aku minta tambah lah dan dibolehkan seperti itu. Jadi cukup fleksibel teman-teman. Kalau ada yang misalkan gak menutup nih 3 bulan, mau nambah bisa. Ya tinggal menghubungi mentornya aja. Berarti ketemu nanti sama anak magang selanjutnya. Iya, sama batch 2. Emang ketemu sama orang baru. Ya, betul. Oh ya, dan kalau misalkan teman-teman kelewat nih untuk ikuti magang yang capstone, itu ada juga namanya magang reguler. Nah, itu teman-teman bisa menghubungi HR-nya aja gitu ya, menghubungi kontak personnya. Nanti kalau mau magang, nanti siapa tahu lagi menerima juga dan teman-teman bisa magang di sini. Seperti itu. Oke, kemudian harapan untuk kedepannya gimana nih? Kayak ada nggak sih yang seharusnya masih bisa dilakukan nih di Biotrop ini gitu kan? Program-programnya apa yang masih mau dijalani gitu? Apa ya harapannya ya? Kalau harapan dari aku ya, mungkin kalau harapan dari aku memang program-program di Biotrop ini udah bagus, cuman ya mungkin ada beberapa yang mungkin sudah baik bisa diperbaikin lagi, kayak misalkan cobalah mungkin kayak ada kegiatan ataupun diikut sertakan lah anak-anak magang, kayak bikinlah kayak kegiatan entah workshop atau apa kan, karena kita kan beda-beda nih departemennya ya, kadang kita nggak tahu kan, jadi nggak tahu nih lain ini kan menjadi kesempatan bagi kita untuk saling mengenal kan. Ya, betul. Ataupun juga bisa sih sebenarnya dari anak magang kita bikin kegiatan ya untuk Biotrop sendiri. Iya, dan sebenarnya difasilitasi ya. Iya, dan itu semuanya difasilitasi gitu. Fasilitas. Kemudian harapan kedepannya semoga Biotrop ini terkait riset-riset dan segala macamnya semakin bagus. Kemudian Amin. ya semakin keren juga lah, yang dari sebelumnya sudah keren gitu lah. Oke, thank you Mas Aldo. Kalau BSK gimana nih, BSK? Oke, kalau dari aku pribadi, harapan untuk Biotrop ya, mungkin kurang lebih sama ya kayak Kak Aldo. Mungkin dari anak magangnya sendiri bisa lebih kayak tadi dikasih workshop atau mungkin buat pelatihan soft skill. Ya mungkin itu juga nanti bisa berguna banget buat anak magang di karir kedepannya gitu. Terus ya harapan aku semoga Biotrop bakal terus bisa menerima anak magang. Iya, betul. Sayang banget sebenarnya Biotrop ini kan research biological trophy gitu. Dan aku merasa kalau misalnya kita mungkin di sini punya punya kelebihan tersendiri gitu, kayak mungkin dari alat lab itu kayak udah bener-bener lengkap. Kayak misalnya aku berjamur tuh, itu kayak bener-bener aku teman-teman aku ngomong ini lengkap banget ya Pak. Semua ada. Iya semua. Jadi kayak misalnya kalau misalnya nggak nerima anak magang itu kayak sayang banget gitu. Jadi mungkin harapan aku selanjutnya bakal semoga Biotrop bisa terus menerima anak magang supaya ilmunya tuh dapat dibagikan dan juga bermanfaat. Setuju. Dan sebenarnya bukan anak magang saja Mas, Oke, gimana? semua mahasiswa yang lagi Iya. penelitian ya. Iya. Kita bekerja sama juga, kayak misalkan ngambil dosen pembimbingnya dari sini, kemudian bisa ngerjain di sini juga. Jadi semua bisa difasilitasi gitu. Ya sama sih, dari aku juga mungkin ditambah kuota magang ya. Ya. Jadi pasti banyak banget ya teman-teman yang mau magang di Biotrop juga kan. Dan ya semoga teman-teman mungkin masih bingung kayak magang di Biotrop gimana. Tapi teman-teman bisa cek aja nih sosial medianya supaya tahu dan mungkin barangkali tertarik gitu untuk masuk di sini seperti itu. Oke, kemudian berarti kan Mas Aldo semester 8, BSK semester 6. Ini rencana ke depan ngapain nih? Aduh, gimana ya kalau aku sedih sih sana ke depan kayaknya udah harus fokus karir sih Mas. Fokus karir sih ya setelah lulus ini ya. Tapi memang untuk ke depan setelah saya selesai magang dari sini, salah satunya fokus penelitian saya dulu karena memang sebenarnya sedikit mangkrak ya penelitian saya. Sedikit mangkrak karena memang ada proyek juga. Kemudian fokus penelitiannya setelah selesai kemudian wisuda saya harus fokus ke karir saya Mas. Nah baru setelah karir saya mungkin setelah sudah dapat
karir yang bagus, saya lanjut S2 gitu. Oke, Mas Aldo fokus ke karir ya berarti. Sekali. Kalau Mbak Eska gimana nih Mbak Eska? Kalau dari aku karena aku semester 6 sekarang, jadi aku masih sebenarnya aku udah ditanya jurus skripsinya mau apa nih gitu. Kayak aku belum menyiapkan. Semangat ya, Aduh iya lagi. bisa binian sama yang sudah-sudah ya. Oh iya bisa. Mungkin aku bisa tanya ke Kak Aldo nanti ya. Oke, jadi kalau bisa semester 6 karena aku semester 6 jadi ke depannya mungkin aku bakal skripsian. Semoga aja aku kuat ya. Amin. Semangat. Terus mungkin untuk beberapa tahun ke depan nih, sebenarnya aku karena aku di PIO, psikologi industri dan organisasi, itu kan di HR biasanya. Nah, aku tuh sebenarnya ada plan untuk jadi psikolog gitu ya. Semoga aja ya. Nah, sebenarnya karena psikolog tuh bisa profesi, ngambil pendidikan profesi atau S2. Tapi kayaknya insya Allah kalau misalnya memungkinkan, mungkin aku bakal lanjut S2. Tapi mungkin sebelum S2 aku bakal explore karir dulu mungkin. Kayak sekalian ngumpulin duit buat S2 kayak gitu. Mungkin seperti itu sih dari aku harapan ke depannya insya Allah. Oke. Kalau dari Masnya sendiri gimana? Ya, Teman hal. Iya. kalau saya sendiri sama kayak Mbak Eska, jadi karena masih semester 6. Oh, semester 6. Iya, saya masih muda ya. Aduh, emang aku kayaknya udah tua nih ya. Iya, aduh. Udah semester 8 aja. Ya, jadi masih fokus ke akademik aja sebenarnya sama ya menyiapkan tugas akhir ya. Oke. Ya itu sih sebenarnya. Oke, mungkin ada nggak nih sebelum kita akhir ya pesan-pesan nih untuk calon peserta magang selanjutnya? Apa ya pesan ya? Bener sama aja kayak harapan tadi ya. Kurang lebih Gimana tuh? untuk Jangan ragu guys. untuk Gimana tuh? pesannya Aha. tetap terus apa ya? Tetap terus Jaya. ya semangat ya. Untuk pesannya mungkin kayak karena memang ini ya kayak research education ya. Ya, semoga memang makin keren ke depannya, kemudian ya riset-risetnya semakin bagus ya, apalagi publication-nya itu ya, publication di jurnal ataupun Scopusnya, kemudian semakin bisa tadi menerima magang untuk sampai selanjutnya gitu kan, karena itu menjadi kesempatan bagi teman-teman mahasiswa yang belum berkesempatan senior biotrop. Oke. Kemudian untuk kesannya mungkin untuk Pak Widodo keren, dan terima kasih untuk mentor saya yang udah keren banget karena beliau ini cerita Mas. Oh iya gila ya bagaimana beliau, dan itu menginspirasi saya gitu loh begitu, dan saya beruntung sekali udah ketemu sama beliau sebagai mentor gitu Mas. Pak Widodo Asalnya ya Mas Aldo. Sama-sama do ya. Iya. Makanya kalau dipanggil nengok semua tuh. Iya begitu. Oke, makasih nih dari Mas Aldo. Kalau Mbak Eska gimana Mbak Eska? Oke, kalau dari aku sih ya, kedepannya nih kesan dan pesan mungkin untuk anak magang selanjutnya ya. Yang pertama tuh agen yang tadi aku bilang siapin interviewnya, pokoknya kalian harus udah prepare. Oh iya, ini sebenarnya HR tuh banyak, mungkin dari HR sendiri ya banyak kayak pertanyaan gitu kayak mungkin di sini udah ada nih anak magang yang keterima, tapi terus nanti tiba-tiba dia out gitu loh. Nah, ini disclaimer banget buat kalian mungkin nanti anak magang selanjutnya supaya kalian research dulu nih. Maksudnya cocokkan antara peraturan dari kampus dan juga peraturan dari biotrop. Jangan nanti kalian udah keterima terus tiba-tiba kalian out, kan kayak sayang banget ya. Soalnya banyak banget anak-anak yang masih mau magang gitu di sini gitu. Jadi kuotanya kayak mungkin terakhir ya atau berkurang kayak gitu. Terus kesan sebenarnya kurang lebih tadi sudah membahas sih kita kesan-kesan sini gitu. Tapi yang mungkin kesannya karena tadi Kak Aldo, Pak Widodo ya, mungkin aku Bu Teni, terima kasih banget Bu Teni, terus Pak Junet, Kak Putri, terus Uni, Bu Lydia, sama mungkin Kak Asmar sekarang tapi udah keluar ya. Aku sangat berterima kasih telah dibimbing di sini, sangat diterima di Biotrop, dan aku merasa bagian dari keluarga HR Biotrop gitu loh, sangat amat
family friendly gitu. Betul. Bener. Betul. Kita tidak memandang kasta ataupun Iya, kantor atau betul setuju magang ya. Iya, Sangat santai banget. nggak ada gap lah ya. Bener sangat santai deh guys. Pokoknya ya itu guys. Sama ini, di sini tuh orangnya ramah-ramah mas. Ramah-ramah banget ya. itu penting banget. 5 S ya. Senyum sapa, 3 S. Senyum sapa salam. Dan itu sangat penting karena memang ya kita attitude lebih penting lah ya. Dan ini nggak ditulis ya sebelumnya ya. Ini sesuai apa yang kita rasakan bener-bener guys. Bener banget. Nggak ditulis dulu, nanti harus ngomong apa gitu. Enggak kita ya. Jadi teman-teman, kalau dari aku sendiri nggak usah ragu kalau mau masuk biotrop gitu kan. Teman-teman pastiin kalau ini memang yang teman-teman pengenin, dan teman-teman gak usah ragu di sini karena akan banyak sekali pelajaran yang bisa teman-teman dapat ketika di sini. Oke. Nah, kita udah ngomongin banyak ya, Mas Aldo. Kita udah denger nih cerita-cerita, habis itu pengalaman juga, habis itu pesan dan kesan nih. Nah, mungkin selanjutnya kita akhiri. Jadi karena teman-teman juga sudah mendengar banyak dari pengalaman kita, harapannya adalah nanti teman-teman bisa lebih teryakinkan ketika mau magang di Biotrop. Oke. Sebelum kita akhiri ada yel-yel ya. Wah, iya. Iya, yel-yel nih. Khusus internal nih. Iya, betul. Nanti kalau aku ngomong Simio Biotrop, nanti save biodiversity. Ada gayanya nggak mas? Ada gayanya? Gini aja ya. Iya, biodiversity. Gini ya. Oke. Simio Biotrop, save biodiversity. Terima kasih teman-teman.